Ngomongin yang medali udah, ngomongin yang kemarin gagal juga udah. Sekarang ngomongin yang viral ya. Ngomongin yang viral nih. Ada di sektor ganda putri. Karena sebenarnya Apri Fadia ini sebenarnya salah satu ganda putri terbaik kita, nomor satunya di Indonesia nih. Apalagi kan Apri sebagai juara bertahan udah dapat medali emas juga di Tokyo sama Kak Grace gitu. Dan pada akhirnya setelah pengundian mereka masuk ke grup A, secara kebetulan adalah grup neraka juga di situ ya. Ada Jepang, ada Chen Qichen juga, terus ada si Perli gitu kan. Kita masuk ke fase pertama dulu waktu lawan Jepang nih. Mahayu sama Wakana. Mereka kalah 22-24, 15-21. Padahal 2 tur sebelumnya nih Le menang terus. Walaupun memang rubber ya, maksudnya nggak gampang nih ngalahin si Jepang ini. Tapi apa sih Le yang berubah di Olimpiade ini dari permainan mereka? Yang berubah apanya? Ya dari segi permainan ini kan kalahnya street. Ya kalau menurut gue sih, kalau yang kayak kita ngomong minggu lalu, apalagi di angka-angka krusial gitu, terlalu maksa sih Dep. Maksudnya kalau dia tahu dia ngedrop tapi posisinya udah di bawah nih, lawannya udah, rakyatnya udah di atas gini, dipaksa drop lagi, ya makin susah dong kita balikinnya. Ya kenapa sih nggak netral dulu? Secara juga kalau di smash juga nggak mati. Nah itu kan kadang-kadang suka yang angka mepet dipaksa lagi, dipaksa. Kan lihat ada yang Fadia udah ketekuk banget, dipaksa kencang yang out jauh gitu. Kan itu kan sayang gitu, padahal lu udah unggul, lu udah game point. Kenapa nggak netral dulu? Secara chance masih ada deh, daripada lu paksa gitu juga outnya segitu, ya nggak nolong gitu. Iya. Ya kalau lihat lawan siapa, Chen Qichen, itu kan juga ada peluang Dep. Iya. Tapi kan emang kalau kita tahu Chen Qichen siap banget gitu. Ya. Dan dia benar-benar ngapalin setiap pembukaannya dari Apri Fadia. Dari servis, terima servis tuh udah kalah dulu lah. Iya. Ya. Kalau dia terakhir gamenya abis Dia sebelum udah servisnya udah begini-begini gini nih, udah dijagain mau kemana Iya, nih. udah langsung kena bener. Servisnya gitu. cuma digeser sedikit, set, udah kasihnya ke sini kan, turunin doang. Langsung game. Game selesai. Padahal secara main itu udah dapet lah, nggak perlu yang langsung gebuk. Iya, jauh lebih bagus dibanding waktu lawan Jepang Iya. penampilannya. Ya. Nah lawan Perli nih, saya pertama rame-rame kan Iya. poinnya. Terus saya kedua 11-8, ada kejadian kayak gitu. Ya disayangin sih jadi, dan setelah itu menambah 1 poinnya bos. Gitu. Ya lu kalau emang kan, kalau Didi juga bilang kalau ini adalah ada impact setelah Olimpiade ini, walaupun nggak lolos, paling nggak menang sekali itu impactnya besar. Betul. Gitu. Tapi ngelihat penampilannya apalagi saya kedua gitu kayak nggak ngelawan sama sekali, mati sendiri doang. Perli juga nyaman nurunin, nyemes dibanting sana. Emang Perli bagus banget ya setelah Tapi Olimpik kita ini. harus akuin Perli dan Tina ini salah satu pasangan yang bersinar loh di Olimpiade kali ini. Nyemes Gerar. Penampilannya maksudnya Ade penampilannya Yusuf tuh yang berani banget, bagus. Ini kalau dilihat dari turnamen-turnamen sebelumnya bisa dibilang ini salah satu penampilan terbaik mereka juga loh. banget. Ya, benar. Mereka benar-benar siap, benar-benar berani gitu, dan komunikasi satu sama lain tuh bagus banget gitu. Dan menurutku juga kurang komunikasi sih kemarin Apri sama Fadia. Kayak misalnya dapat poin di satu-satu gitu, kayak nggak, ya maunya apa, mungkin nggak nyaman satu arah gitu, bisa dua arah gitu kan, harusnya kayak gitu sebagai pasangan. Nah kalau Ciuni melihatnya gimana nih? Lihatnya lawan Mayu Wakana masih oke. Maksudnya secara kerjasama, secara obrolan, secara main tuh Masih masih jalan. masih ada hawanya. Ya, tapi 2 penampilan terakhir menurutku ada yang hilang gitu. Maksudnya mereka tuh biasanya kan apa ya, kayak ngegerebeknya bagus, kemudian kalau defense juga oke. Ini kayak kurang dapat Hawanya gitu Ci. feeling. Kalau aku ngeliatnya gitu susah dijelaskan, tapi kalau main tuh kita ngerti gitu dia lagi on track apa enggak kayak gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat kalau Didinya kecewa. Ya maksudnya itu lawan-lawan berat semua, bisa menang bisa kalah sih. Cuma sekali lagi itu mungkin yang kurang keluarnya di situ. Nah faktor apanya itu kan yang bisa ngerti mereka berdua aja. Ya maksudnya apa yang dirasain atau pikirannya lagi gimana kayak gitu loh. Karena kalau lihat Perli sama Tina apa sih bedanya gitu. Maksudnya mereka main double tuh kan ya gitu aja ya maksudnya. Tapi mereka itu yang lebih spiritnya keluar, keyakinannya tinggi, ya hasil belakangan. Tapi kita bisa lihat, oh lu on fire banget nih mainnya. Nah gitu loh maksudnya, big difference-nya mungkin di situ lah. Itu tuh yang disayangkan Dep, untuk
penampilan kedua, untuk penampilan ketiga apa mungkin juga udah tahu kalau Nggak lolos. nggak lolos, nggak tahu apa sih gitu ya sebenarnya yang terjadi. Tapi yang jelas bukan permainan terbaiknya sih yang dikeluarin itu deh, terlepas musuhnya juga bagus-bagus ya gitu. Berarti kalau kita singkirin dulu nih non teknisnya ya. Berarti kalau kita ngomong teknis, tapi kan kayaknya tuh sedikit ada yang berubah loh dari permainan mereka, dari strategi. Biasanya tuh Apri yang selalu di belakang. Dari lawan Jepang, lawan Cina dan juga lawan Malaysia, Fadia tuh lebih banyak cover di area belakang loh. Gitu. Ya itu sih menurut gua strategi dari Malaysia sih, Dep. Ngelihat dia mancing itu gimana caranya Apri tuh maju terus gitu. Misalnya Tarik ke belakang iya, satunya. ditarik terus, misalnya Apri udah maju gitu, buka lagi. Tapi ada di momen dimana sebenarnya Apri bisa juga mundur, tapi dia tetap maju loh, Le. Jadi dia mencari celah untuk gimana caranya dia lebih banyak di depan. Emang gitu ya? Menurut lo? Iya. Iya kalau menurut gue sih itu strategi dari Perli, dari Chen Qinchen, karena tahu misalnya Fadia yang di belakang tuh maksudnya Iya, nggak maksudnya sebahaya Apri. Tekanan gitu. Apri itu lebih Iya lini gitu. ini. Jadi pancing aja dulu. Misalnya Apri nyemes di drop aja kan. Misalnya Apri ngenet, buka lagi. Jadi udah balik lagi kan begitu. Ya, jadi kalau Fadia di belakang tinggal counter, dia nyerang habis itu. Jadi kalau emang Fadia di belakang itu menurut gue sih salah satu strateginya dari dari lawan-lawannya. lawan untuk memancing seperti itu. Tapi dari semua itu memang agak mengkhawatirkannya pada saat race to Olimpiknya ini mereka kan beneran tuh naiknya belum Iya, ya. Maksudnya banyak bergelombangnya. dan cenderung tuh bukan di atas loh ya. Maksudnya cenderung kalah sama siapa. Ini nggak gampang loh secara psikologi mereka gitu. Secara pas keluar awal tuh gila banget. Singapura dia Juara. ya juara, terus pokoknya 3 tour yang Asia Iya, tuh iya. luar biasa. Di belakang ini Dep itu beneran nggak gampang, terlepas cederanya juga ada gitu ya. Nah, tapi itu dampaknya maksudku ternyata gede di Olimpiade gitu loh Dep. Ya kayak gitu-gitunya yang kan yang susah gitu loh. Apa mereka nggak yakin sama performanya mereka, atau justru kayak tadi ketika Fadia di belakang itu menjadi mereka lebih jadi nggak enak ya, jadi mereka nggak bisa banyak poin. faktor ya, Ci, ya. Itu yang mesti memang harus dibedah nih nanti apa kayak gitu loh Dep. Ya, menurut lu gimana? Nah, menurut gua ada mau membedah satu nih. Membedah satu nih yang lagi jadi perbincangan banyak yang ngomong mestinya begini, mestinya begitu, adalah waktu interval. Dimana Ko Didi tuh cukup marah lah ya ngelihat penampilan dari Apri dan juga cukup kecewa juga mungkin dengan kok tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan selama ini, dengan latihan, dengan camp dan segala macam. Sampai bilang udah kalau mau cepet udah salaman aja atau gimana gitu. Terus juga bilang udah jangan malu-maluin gitu. Kalau menurut dari sisi lu dulu deh sebagai pelatih lah gimana tuh? Wajar sih kalau Ko Didi ngomong kayak gitu, karena Ko Didi juga mengorbankan banyak Dep. Waktu, tenaga, fokusnya, jaga. Ya kan nggak nyaman pemainnya doang, pemainnya bisa, emang itu kan tugas lu untuk main, gue kan tugasnya untuk mempersiapkan. Terus gue udah capek nih, gue pemain di asrama, pelatih pulang nyetir capek, mungkin sampai lembur, Belum lagi bikin program. bikin program, nggak cuma buat dia, buat Iya. yang lain. Maksudnya banyak juga yang dikorbanin. Terus lu di Olimpik, terus setelah banyak yang gue korbanin lu begini doang gitu. Ya kalah sih ya kalah gitu, tapi nggak begini gitu kalahnya. Lu kan kalau kita denger itu lu nggak ada fokusnya, Nggak ada tujuan. nggak ada tujuannya, terus mau ngapain? Ya, kayak nggak jelas mau Kalau ngapain. gue sih setuju sama Ko Didi. Jadi Ko Didi sama tim ya, nggak cuma Ko Didi, mungkin ada Mas Pras, terus ada Mas Ari juga, itu kan pasti banyak yang dikorbanin Dep. Ya. Apalagi untuk apa ya? Mereka kan satu-satunya harapan untuk sektor ganda putri yang kita harapkan, walaupun kalah tapi penampilannya tetap all out sampai terakhir lah, sampai game terakhir gitu kan, tetap sesuai dengan ekspektasi Ya gitu. kalau kita dengan lihat kan Tom perjuangan. Dickwell, dia udah tahu dia nggak lolos, tapi kan dia mau fight sampai terakhir, gitu. Ya memang yang menjadi pemikiran tuh Dep, apakah pelatih itu kadang bisa lah mengeluarkan kata-kata kayak gitu untuk membangunkan, kayak lu tidur nih Kayak lu dari- lagi tidur gua tampar dikit nih gitu. Iya, not literally maksudnya begitu juga Iya. bisa. Tapi maksudnya lu nih beneran gue harus bangunin. Mainnya tidak dalam track yang gue inginkan Iya, lah iya, ibaratnya, dan juga mereka inginkan. Tapi ya belum bisa jalan juga setelah itu ya, kayak malah buntu Malah gitu langsung loh. nggak tahu kemana gitu tujuannya. Nah kayak gitu. Nah jadi pengalaman seperti ini emang mahal harganya nih Le, dan juga Dev ya, maksudnya
pemain-pemain dengan penampilan kayak gini di Olimpiade itu sangat apa ya disayangkan, tapi juga ini pelajaran yang sangat berat loh untuk diambil ya, dimana Aprinya justru 3 tahun yang lalu juara ya di Tokyo. Jadi pas ngebawanya Fadia di sini keadaannya begini, ini jadi semakin ya nggak gampang gitu nanti untuk ya dipelajari sebenarnya apa sih yang terjadi kayak gitu. Nah, berarti kalau secara keseluruhan secara kita kan bisa bilang bahwa ini adalah kegagalan gitu kan. Sedangkan kalau yang kita lihat dari orang sisi luar gitu, dari tim aku sendiri sudah mempersiapkan sebegitunya gitu loh Ci. Ada tim psikolog, ada pelatih fisik masing-masing gitu. Terus ada kemarin dibikin juga kayak simulasi ya. Sudah pakai banner-banner kayak di Olimpiade gitu. Secara persiapan sebenarnya berarti udah sangat maksimal kan Ci, dari yang dipersiapkan tim ad hoc sendiri, dari PBSI, pelatih gitu. Iya boleh dibilang gitu Dep, tapi kalau tim ad hocnya pendek waktunya, itu iya Dep. Ya jadi mungkin secara tim ad hocnya formatnya sesuai, tapi jangka waktunya, timelinenya yang menurut kami ya mungkin terlalu mepet ya untuk ke Olimpiade gitu. Nah ya itu yang menjadi apanya sih pelajaran untuk format kedepannya nih harus seperti apa gitu kan ya, karena kalau 6 bulan lah kurang lebih ya, terlalu singkat. 8 bulan itu ya terlalu ekspres ya, karena betul. kan itu harus jangka panjang. Tapi secara persiapan kalau Ciunis ini kan pasti banyak memantau juga secara langsung di dalam, pasti berbeda kan Ci, maksudnya dengan dia persiapan pertandingan biasa atau cuma persiapan online dengan benar-benar ini buat Olimpiade nih gitu. Ya benar, dan itu fokusnya setiap pemain berbeda dengan kebutuhannya masing-masing, dan kemudian dari tim psikolog, kemudian pelatih fisik juga benar-benar bekerja sama sama pelatih tekniknya ya untuk melakukan apa nih untuk setiap pemain, harus ditambah apa atau harus diperbaiki di mana, itu iya maksimal. Cuman memang secara pencapaian ya yang tradisi emasnya ini memang tidak berhasil dibawa, ini juga merupakan satu hal yang ya sangat menyedihkan juga bagi tim Indonesia, di mana kita punya kesempatan, ada opportunity sebenarnya untuk bisa melanjutkan tradisi emas gitu. Nah tapi kalau lihat dari segala sesuatunya apakah mereka juga dispesialkan banget juga gitu, misalkan kayak apa-apa disediain, ibarat makan aja disediain, nggak usah ngantri atau gimana gitu Ci? Ya kalau makanan treatmentnya khusus karena kebutuhan setiap atletnya beda kan ya, dia maksudnya lebih banyak protein atau lebih banyak hal yang lain, itu memang sudah lebih spesifik dibandingkan tim yang non Olimpiade. Wah lama nggak makan Indomie berarti. Iya. Wah itu stopnya bulanan lah itu. Tiap hari ngeliatnya daging mulu ya. Tapi berarti sebegitunya ya Ci diperhatikan dari gizi, dari mental juga ya. Berarti harapan lu setelah lu dengar tuh sampai sebegitunya dipersiapkan, harapan lu buat atletnya sendiri nih apa nih? Ya kalau menurut gue sih ya tim ad hoc ini udah bekerja sangat maksimal deh. Maksudnya dengan waktu yang berapa tadi ini 6 bulan. Iya. 6 sampai 8 bulan. Apa yang bisa dilakukan dikasih untuk semua atlet ya. Berarti kan sekarang gimana tinggal atletnya eksekusi. Lu persiapannya udah dikasih semua deh. Lu mau bertanding, apa yang kurang berangkat. Lu apa di hari-harinya apa yang kurang disediain. Lu butuh psikolog, ada. Lu butuh mentor, dan mentornya ini semua juara Olimpiade Dep. Iya. Yang mungkin justru mentor yang nggak berangkat yang dapat medali ya. Iya. Tapi bisa komunikasi tetap walaupun nggak berangkat ya. Komunikasinya tetap lancar. Tapi kan maksudnya semua udah disediain gitu. Berarti kan tinggal atletnya gimana eksekusinya. Ya oke lah menang kalah normal gitu. Tapi gimana cara kalahnya gitu loh Dep. Dengan apa yang sudah dikasih semua kok begini kalahnya gitu loh. Itu yang sangat disayangin gitu. Berarti ya sebagai atlet ya lu juga harus lebih ngomongnya ya. Lebih bisa mensyukuri apa yang udah ada gitu. Jangan pengennya nggak sesuai tapi pengennya yang ini gitu. Padahal kan semua contohnya apa tuh? Semua juga ada ya, mungkin juga kalau fasilitas apa yang itu yang di Olympic Village semua juga ngerasain senadal-nadal Dep. Oh iya. Alcaraz Ya, mungkin kita juga dulu ngerasain lah. bukan itu Kevin Durant, Curry, LeBron semua juga ngerasain sama gitu. Jadi nggak bisa pilih-pilih. Ya kalau itu memang udah harus seperti itu ya. Maksudnya kita juga mungkin kita di treatmentnya oke, tapi kita juga bisa mentreatment diri kita bahwa kita harus tahu kita di sini sebagai atlet yang kita harus mandiri sendiri gitu. Karena zaman kita dulu waktu mungkin kalau gue 2016 berarti ya, bareng sama Cibutet gitu, seorang Liliana Natsir lah gitu kan yang udah juara, udah dapat medali perak gitu. Begitu kita makan bareng, ngantri bareng gitu. Maksudnya
mau laundry ya laundry jalan bareng. Maksudnya dia juga men-treat diri gue bisa sendiri semua. Dan itu kayaknya kecil tapi dampaknya tuh luar biasa. Karena itu salah satu apa ya bentuk dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dan dia punya tanggung jawab. Itu hal kecil tapi kayaknya tuh bernilai lah. Tapi menurut lo gimana tim selama ini gitu? Ya kalau dengar dari apa yang sudah disediakan harusnya udah sangat-sangat lengkap lah dibandingin zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu kan lebih minimalis gitu, lebih Nggak ada camp. Camp ada. Ada, tapi kan di negara sendiri, nggak ke camp kan? Ada, kita waktu itu ada camp juga. Tapi Rio juga ada ya? Oh iya, ada. Iya. Tapi memang nggak sebegitu besar ya. Maksudnya orang-orang yang berangkat nggak begitu banyak waktu itu. Yang apa sih? Inti-inti lah kayak dokter gizi, ada pelatih fisik gitu-gitu. Jadi kita fokus di situ, kita juga latihan, tapi kita juga tetap tanggung jawab sendiri. Waktunya kita ngapain ya kita sendiri gitu. Pokoknya lebih menimbulkan kedewasaan diri. Karena itu tuh penting banget buat seorang atlet gitu. Nah kalau buat lu sendiri gue terakhir nanya ya. Dari semua yang udah lu dengar, berarti kegagalan ini menurut lu tanggung jawabnya siapa? Kalau menurut gue performance ya pemain. Para pemainnya sendiri. Iya lah. Ya, pengurusnya udah ngasih semua. Apa yang kurang? Maksudnya tim ad hoc udah ngasih apa yang lu butuhin nih. Seapa nih? Mungkin perintilan-perintilan juga yang kurang. Nih ada. Udah lu nggak usah pikirin yang gitu-gitu, main aja. Ya berarti kan udah nggak ada celahnya deh. Apa yang gitu? Nggak tahu kalau menurut lu, menurut Cek Yuni gimana? Ya kalau bicara tanggung jawab tentu ya pasti akan tetap bersama-sama ya. Maksudnya tidak bisa menyalahkan satu pihak tertentu, semua punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Cuman ya sudah harus lebih menatap ke depan sih ini, kita mau seperti apa ya. Pokoknya jangan karena gini loh, Olimpiade tuh hal kecil bisa menjadi besar. Ya, ya benar, intinya benar. Apa tuh kesalahan-kesalahan yang ada itulah yang harus diperbaiki. Ya harus bekerja sama untuk itu aja sih saya pikir kedepannya ngono ya Dep ya. Dengan adanya ini kita harapannya Lu nanti dulu, ya lu. makanya menurut gua dengan adanya hal ini harapannya tuh semoga nanti di 2028 kita jauh lebih siap. Berarti kan nggak cuma 6 bulan tapi udah dipersiapkan dari 4 tahun dari sekarang nih. Jadi nggak ada yang ekspres tentang siapa yang mau diprospek, siapa yang mau kira-kira ini nih yang bisa bersaing nanti. Jadi udah disiapin dari sekarang, nggak dadakan semuanya. Jadi harapannya akan jauh lebih baik lagi. Kayak gitu, jangan kemana-mana, tetap di PBINA.